Saya tidak suudzon dan saya tidak berburuk sangka. Sunan Kalijogo contohnya. Katanya dia yang mengawali pementasan wayang. Kalau dia mengawali pementasan wayang, Sunan Kalijogo berguru pada siapa waktu ndalang? Bukankah di Nusantara ini sudah terkenal wayang di mana-mana sebelum ada agama Islam? Tapi kenapa sudah diajarkan harus percaya dengan kitab-kitab yang terdahulu? Kok orang itu cuma berpedoman satu kitab? Apakah nanti bukan disalahkan bahwa kamu belum sempurna imanmu, nanti nggak mau? Tapi kalau disuruh ngimani dan disuruh membaca, tidak mau juga. Wah, ini bukan kitab saya, ini kitab agama lain. Lah, kamu sendiri salah yang mengklaim dirimu kok satu agama. Dan kitab manapun tuh mengklaim bahwa itu semuanya wahyu dari Tuhan kan? Semuanya wahyu dari Tuhan. Hanya Injil yang tidak mengklaim bahwa itu wahyu Tuhan. Di Injil aja dikatakan bahwa itu perkataan Isa yang ditulis oleh para malaikat, para rasul. Jadi nggak ada kata Tuhan, itu nggak ada. Itu perkataan Isa yang ditulis oleh para rasul. Jadi bukan Tuhan yang ngomong, tapi Isa sendiri yang bicara. Jadi ditulis para rasul itu apa? Rasul itu ya orang yang dianggap sudah jernih pemikirannya, orang yang sudah menemukan Tuhan yang sebenarnya. Di Taurat pun juga begitu. Di Zabur pun juga begitu. Di Taurat juga tidak ada klaim-klaiman bahwa Taurat adalah perkataan Tuhan, juga nggak ada. Taurat ditulis oleh siapa? Yaitu orang yang menulis perkataan orang yang benar. Dan hanya di Islam lah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah wahyu, perkataan Allah disampaikan malaikat Jibril melalui disampaikan Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Pertanyaannya, Tuhan itu kurang gawean kira-kira. Dia sudah menciptakan manusia lalu diancam kalau tidak mengikuti kehendak Tuhan. Terus Tuhan cap opo? Gitu loh. Sampai gawe tulisan sakmono kandele. Ya makanya untuk mengingatkan karena Tuhan itu Maha Esa, Tuhan itu Maha segalanya. Untuk apa? Untuk mengingatkan manusia aja hanya percaya pada satu orang. Itu pun harus melalui kekerasan. Tuhan itu kalau menghendaki, karena kun fayakun artinya jika Tuhan itu menghendaki, jadi maka terjadilah. Masa Tuhan begitu percayanya dengan satu kaum atau satu makhluk? Terus sampaikan, kalau nggak kamu sampaikan nanti orang-orang nggak tahu. Ini Tuhan capopo gitu-gitu. Terus sinten Pak ning ngarang cerita sakmono kandele iku Pak? Nah, niku terserah niku bukan betul anak kula. Makanya di kitab Jawa, Simuh, Citap Soro, ya, Centini dan lain sebagainya. Itu adalah yang diceritakan itu perjalanan orang yang sudah menemukan kebenaran. Nah, ditulis karena apa? Supaya orang yang membaca itu bisa meniru perilaku itu. Betul. Tapi orang yang membaca dan meniru perilaku itu tidak harus menyanjung-nyanjung orang yang ditulis itu. Karena urusan akhirat itu urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Kok semudah itu terus akhirat dengan orang ini pasti kita tertolong. Ayo nek sing dianggap menolong itu bisa menolong. Nah, ceritanya sampai sekarang orang yang bisa menolong itu di mana, Mas Yan? Apakah sudah di surga? Yo, enggak ada yang tahu. Apakah masih di dunia? Makanya sebelum mati bisa mengarang, tapi setelah mati ditanyakan, orang-orang yang dianggap alim, orang-orang yang dianggap benar ini sekarang di mana pertanyaannya? Apakah mereka sudah di surga? Apakah dia itu masih di dunia? Siapa yang bisa menjawab? Kalau memang ada yang ngeklaim sudah di surga, tunjukkan, buktikan. Karena orang Jawa itu butuh ilmu kasunyatan. Ilmu pasti Pak. Pasti. Makanya yakin tidak yakin, tidak ada kitab itu yang bisa mengkasunyatankan kecuali kitabnya orang Jawa. Nyata dan bukti itu. Apa yang dibicarakan dan ditulis di kitab itu bisa dibuktikan langsung. Maka setiap orang mati itu pasti namanya suwargi.
Suwargi itu artinya apa? Dia sudah putus, sudah selesai menjalankan hidup ini. Karena tujuan hidup adalah mati. Bukan tujuan hidup itu surga atau neraka, bukan. Tujuan hidup adalah mati. Nah, hidup ini perjalanan, maka di dalam perjalanan itu untuk apa? Untuk menyongsong kematian itu loh. Karena mati itulah hasil akhir dari ukiran atau gambaran hidup kita sendiri. Apakah dengan banyaknya Habib-Habib sekarang ini merupakan salah satu faktor sebagai penyebab rusaknya Islam? Otomatis. Yes, pokoknya di mana saja, di kala di situ ada sesuatu peluang yang untuk bisa untuk bisnis. Bukan Habib saja, siapapun orangnya. Karena apa? Dia tahu bahwa agama ini asalnya dari negara Arab. Makanya kalau di sana itu negara yang berkah, negara yang tidak kekurangan apa-apa. Untuk apa berlama-lama hidup di Nusantara ini, untuk apa? Apalagi Nusantara ini dianggap negara jahiliyah. Negara yang tidak berkah kecuali negaranya. Terus lelar ini lumayan biasa gitu. Kok gak ada kembali ke negaranya? Untuk apa? Kalau menyiarkan agama, kedaluwarsa sudah keduluan Panglima Chengho. Sebelum ada Habib-Habib itu sudah ada ajaran Panglima Chengho, cara menyembah, cara orang itu menemukan Islam kok. Mosok cara untuk mendapatkan kebenaran itu harus mendengarkan orang yang gembor, bengok. Dakwah kok dengan membawa pedang. Iki mau dakwah apa ajar-ajar perang. Nek perang juga nggak perlu butuh bantuan Habib kok, nggak perlu diajari Habib kok. Dari dulu orang Nusantara itu sudah diajari leluhur cara berperang. Sudah mahir. Contohnya apa? Belanda itu kurang apa senjatanya? Tapi dengan bambu runcing, Belanda nggak ada apa-apanya kok. Makanya para kabib, ya, para kebab binto itu. Ya. Sebelum kamu dimusuhi bambu runcing, berhentilah, sadarlah. Orang sini itu nggak butuh kamu. Dan negara ini dibentuk bukan bentukan dari bangsamu. Apalagi Habib itu kebanyakan orang dari Yaman. Yaman itu seperti apa toh? Yaman itu di samping negara kere, negara bento, negara bujat. Di dunia ini nggak ada negara termiskin kecuali Yaman. Di negara ini juga nggak ada orang yang sebodoh seperti orang-orang dari Yaman. Kalau dia pintar dalil, memang itu bahasanya mereka kok. Dia nggak pernah datang ke sini, tanya dalang atau tanya kasepuan. Bahasanya kawi mahir. Nanti dijak omong kawi raso ngartekno kok. Nah, itu bahasa mereka dibahasakan di sini. Makanya orang Jawa itu lek keblinger, Mas. Lek utak kwalik nang ngone bol. Jangankan doa yang kita doakan, ya Tuhan selamatkanlah mereka, gak amin. Sampai dengan bahasa Arab telek lo diamini. Makanya katanya Islam itu disiarkan melalui wayang, melalui sindir. Bukan. Dia hanya mendompleng dan mempopulerkan wayang dan sindir itu. Bukan. Kok Islam melalui wayang dengan malah mendompleng Pak itu ya. Ya jelas, saya tidak seudon dan saya tidak berburuk sangka. Sunan Kalijogo contohnya. Katanya dia yang mengawali pementasan wayang. Kalau dia mengawali pementasan wayang, Sunan Kalijogo berguru pada siapa waktu ndalang? Coba. Bukankah di Nusantara ini sudah terkenal wayang di mana-mana? Sebelum ada agama Islam, wayang di Nusantara itu sudah ada cerita yang menceritakan tentang Wahyu Kalimosodo, Jamus Kalimosodo, sudah ada. Kok tiba-tiba diklaim bahwa Sunan Kalijogo lah yang membawa wayang itu sehingga dengan memasukkan cerita Jamus Kalimosodo, karena Jamus Kalimosodo adalah 2 kalimat syahadat. Ini gak kepikiran keblinger gak mungkin. Sudah jelas kalimo itu sudah jelas menunjukkan angka 5. Sodo adalah obat. Dengan 5 hal inilah mengobati diri pribadi kita. Jadi topone raga kaya apa, topone sukma kaya apa, topone rasa kaya apa, tapane roh kaya apa, tapane jiwa kaya apa.
Bukan berarti kalau kalimosodo ini ajaran Islam berarti subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Bukan itu yang dimaksud kalimosodo.